Tiba-tiba, tanpa pengumuman, tanpa konferensi pers, tanpa ada bocoran sebelumnya, publik dibuat kaget oleh kemunculan sebuah helikopter Kamov Ka-27. Namun kali ini bukan memakai identitas Rusia, melainkan bertuliskan TNI Angkatan Darat. Dan yang membuat situasi ini semakin menarik, helikopter tersebut terlihat sedang melakukan uji terbang di sebuah lokasi yang sampai sekarang belum diketahui secara pasti. Tidak ada penjelasan resmi, tidak ada informasi pengadaan, tidak ada kontrak yang diumumkan. Namun justru karena itulah spekulasi mulai bermunculan. Apakah Indonesia diam-diam membeli helikopter Kamov? Apakah ini hanya uji coba sebelum kontrak besar diteken? Atau justru TNI Angkatan Darat sedang menyiapkan platform angkut berat baru untuk operasi-operasi khusus di Papua dan wilayah ekstrem lainnya? Karena jika benar helikopter ini masuk ke Indonesia, maka dampaknya bukan sekadar penambahan alutsista biasa. Ini bisa mengubah cara TNI Angkatan Darat melakukan operasi mobilitas udara di medan yang selama ini sangat sulit dijangkau. Kenapa kemunculan ini sangat menarik? Hal pertama yang membuat publik militer langsung menoleh adalah identitas helikopternya. Karena Kamov bukan nama yang umum di lingkungan TNI. Kamov dikenal sebagai produsen helikopter Rusia dengan desain rotor koaksial khas, yaitu dua baling-baling bertumpuk tanpa tail rotor belakang. Dan desain seperti ini bukan sekadar unik secara visual, tetapi memang dibuat untuk kebutuhan operasi berat, terutama di kapal perang, daerah pegunungan, hingga cuaca ekstrem. Helikopter Kamov Ka-27 sendiri pada dasarnya adalah helikopter maritim anti kapal selam milik Angkatan Laut Soviet dan Rusia. Artinya, platform ini sebenarnya lahir untuk lingkungan brutal, angin laut, gelombang tinggi, dek kapal sempit, dan kondisi operasi yang tidak nyaman. Namun justru disitulah menariknya. Karena kemampuan bertahan di lingkungan ekstrem itu sangat relevan dengan medan Papua. Papua memiliki karakteristik yang sangat menyulitkan operasi udara. Lembah sempit, pegunungan tinggi, cuaca berubah cepat, landing zone terbatas, dan banyak wilayah yang praktis hanya bisa dijangkau melalui udara. Dalam kondisi seperti itu, desain rotor koaksial Kamov memiliki keuntungan besar. Helikopter menjadi lebih stabil, lebih kuat melawan crosswind, dan lebih fleksibel ketika hovering di area sempit. Itulah sebabnya kemunculan Kamov dengan identitas TNI Angkatan Darat langsung memancing pertanyaan besar. Karena platform seperti ini bukan platform sembarangan. Apakah Indonesia benar-benar membelinya? Inilah pertanyaan paling menarik. Sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi soal pembelian. Dan justru karena tidak ada pengumuman, ada kemungkinan besar ini masih berada di tahap evaluasi atau trial. Namun, jika melihat pola pengadaan Indonesia beberapa tahun terakhir, sebenarnya langkah seperti ini bukan sesuatu yang mustahil. Indonesia mulai membuka diri terhadap berbagai platform non-tradisional, mulai dari Turki, Korea Selatan, Italia, Prancis, hingga platform Rusia yang masih dipertahankan. Artinya, TNI kini lebih pragmatis. Yang dicari bukan lagi sekadar asal negara pembuatnya, tetapi apakah platform itu cocok untuk kebutuhan medan Indonesia? Dan jika kita bicara kebutuhan medan ekstrem, Kamov punya karakter yang sangat cocok. Bahkan dalam dunia sipil, keluarga Kamov seperti Ka-32 terkenal dipakai untuk operasi berat seperti pemadaman kebakaran, logistik berat, dan operasi pegunungan. Jadi masuk akal jika TNI Angkatan Darat tertarik menguji kemampuan platform semacam ini. Apalagi selama ini salah satu tantangan terbesar TNI bukan sekadar daya tembak, tetapi mobilitas. Indonesia terlalu luas, dan Papua terlalu sulit. Kadang yang paling menentukan kemenangan operasi bukan siapa paling banyak senjata, tetapi siapa paling cepat memindahkan pasukan dan logistik. Jika dibeli, untuk apa? Disinilah analisanya mulai sangat menarik. Karena jika benar Kamov ini masuk TNI Angkatan Darat, maka kemungkinan penggunaannya bukan untuk parade, melainkan untuk kebutuhan yang benar-benar spesifik. Kemungkinan pertama adalah operasi logistik Papua, dan ini sangat masuk akal. Karena di Papua banyak pos TNI berada di area yang bahkan kendaraan darat tidak bisa masuk. Semua kebutuhan hidup dikirim lewat udara. Makanan, amunisi, bahan bangunan, obat-obatan, bahkan rotasi personel. Semua bergantung pada helikopter. Dan semakin besar daya angkut heli, semakin efisien operasi. Apalagi rotor koaksial Kamov terkenal memiliki kemampuan angkat yang kuat di medan sulit. Kemungkinan kedua adalah airlift kendaraan tempur ringan. Ini yang mulai membuat situasi menjadi sangat serius.
Bayangkan jika TNI Angkatan Darat mulai mampu memindahkan kendaraan taktis ringan langsung ke pegunungan atau area operasi terpencil, maka pola operasi di Papua bisa berubah total. Unit-unit kecil bisa diperkuat jauh lebih cepat. Respons terhadap gangguan bersenjata bisa dilakukan dalam hitungan jam. Dan kelompok bersenjata di medan pegunungan akan kehilangan salah satu keuntungan terbesar mereka, yaitu isolasi geografis. Bahkan kendaraan ringan seperti ATV tempur atau kendaraan serbu ringan berpotensi bisa diangkut menggunakan platform seperti ini tergantung konfigurasi misi. Dan itu akan menjadi multiplier efek yang sangat besar bagi mobilitas TNI Angkatan Darat. Pesan strategis di balik kemunculan ini. Yang menarik, kemunculan Kamov ini terasa sangat senyap. Tidak ada publikasi besar, tidak ada seremoni, tidak ada headline resmi, dan justru pola seperti ini sering menjadi ciri pengujian serius. Biasanya alutsista yang benar-benar penting justru diuji diam-diam dulu. Dilihat performanya, biaya operasionalnya, dan kecocokannya dengan medan Indonesia. Baru setelah itu diputuskan. Dan jika benar platform ini sedang diuji untuk Papua, maka artinya TNI Angkatan Darat mulai serius memperkuat kemampuan vertical mobility. Karena perang modern di medan seperti Papua bukan soal tank besar atau jet tempur semata, tetapi soal siapa yang mampu bergerak paling cepat di medan paling sulit. Dan helikopter adalah rajanya. Dalam banyak operasi militer modern, helikopter menjadi tulang punggung penguasaan wilayah terpencil. Karena jalan bisa diputus, jembatan bisa dihancurkan, tetapi jalur udara jauh lebih sulit dihentikan. Tantangan besar jika Kamov benar masuk TNI. Namun tentu saja ada tantangan besar. Yang pertama adalah logistik dan maintenance. Karena platform Rusia terkenal membutuhkan dukungan teknis yang spesifik, apalagi sejak konflik Rusia-Ukraina. Rantai pasok banyak platform Rusia menjadi lebih rumit. Ini bukan soal kemampuan helikopternya, tetapi sustainment jangka panjangnya. Yang kedua adalah integrasi doktrin, karena helikopter Kamov memiliki karakter berbeda dibanding heli barat yang selama ini lebih umum digunakan. Pilot, teknisi, hingga sistem maintenance harus beradaptasi. Namun, jika TNI Angkatan Darat memang sampai melakukan uji terbang, berarti kemungkinan tantangan-tantangan ini sedang dipelajari. Dan itu menunjukkan satu hal penting, bahwa TNI kini tampaknya tidak lagi hanya mencari alutsista populer, tetapi mencari platform yang benar-benar cocok dengan kebutuhan operasi Indonesia. Kemunculan Kamov KA-27 bertuliskan TNI AD ini mungkin hanya berlangsung singkat, mungkin hanya sebuah uji coba, mungkin hanya evaluasi teknis, namun dampak spekulasinya sudah sangat besar, karena publik kini mulai melihat kemungkinan baru, bahwa TNI Angkatan Darat bisa saja sedang menyiapkan kemampuan mobilitas udara yang jauh lebih agresif dibanding sebelumnya. Dan jika itu benar terjadi, maka Papua bukan lagi medan yang terlalu sulit dijangkau. Karena perlahan, TNI mulai membangun kemampuan untuk menghadirkan kekuatan militer langsung ke titik paling ekstrim sekalipun. Dan sekarang pertanyaannya, apakah Kamov ini hanya tamu sementara, atau justru awal dari era baru armada angkut berat TNI Angkatan Darat?